Ya, ini merupakan struktur ketika Barcelona menghadapi Real Madrid ketika ball possession, dan kita perhatikan dari bawah, tengah, sampai dengan lini depan membentuk triangle ataupun segitiga. Nah, efek ketika ini terbentuk dengan rapi, permainan asosiatif, permainan keterikatan dari strukturnya bisa kita saksikan, kan terikat dia. Nah, ketika ini terjadi dengan baik secara struktur permainan 1-2 sentuhan kombinasi akan mudah tentunya dilakukan. Nah, jadi kita teringat beberapa waktu yang lalu, 3 bulan yang lalu, tanggal 18 Desember 2021 ketika Xavi Hernandez mengatakan pemain Barcelona nggak tahu itu permainan posisi gimana. Jauh sekali perbedaannya dari Desember sampai dengan Maret. Ini dia cuplikannya. És això, jo crec que ens falta entendre a nivell futbolístic a la manera que vull jugar. Hi ha jugadors que els hi costa entendre, no?, el joc de posició, cosa que sorprèn estant al Barça. Ya, di situ Xavi Hernandez mengkritik dasarnya ya, ketika pemain Barcelona ketika memberikan passing ke depan tidak ada pemain-pemain lain yang melakukan pergerakan baik itu segitiga ataupun untuk menimbulkan situasi menang jumlah di area-area tertentu. Oleh karena itu muncullah statement dari Xavi Hernandez pada saat itu, 18 Desember 2021. Tentunya apa yang terjadi pada 3-4 bulan yang lalu dengan beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Xavi Hernandez ketika melatih FC Barcelona jauh berbeda, khususnya pada saat di pertandingan El Clasico. Kita saksikan juga skornya 0-4 Barcelona menang. Permainan posisi, ada beberapa grafis yang mungkin bisa aku tampilkan. Permainan segitiga dari triangle movement yang dilakukan oleh pemain FC Barcelona, bisa kalian saksikan ini, semoga nggak kena copyright. Nah, itu beberapa saja. Namun, kalau kita menyaksikan bukan hanya sekedar gol ya. Aku garis bawahi, kalau bisa kita sebagai penonton bola, penikmat bola ya, kalau bisa ya, nggak memaksakan juga. Kalau bisa ya jangan lihat sekedar golnya aja, tapi lihat posisi, pergerakan, terkhusus lagi pergerakan tanpa bola. Bahkan yang lebih radikalnya lagi, ketika pemain yang menguasai bola, jangan kita perhatikan dia, tapi lihat pemain-pemain yang lainnya, apa yang dilakukan, apa respon dari pemain-pemain yang ketika tanpa menguasai bola. Nah, lalu kenapa nih dari Desember kemudian sampai dengan Maret perubahan bisa dilakukan Xavi? Ada beberapa hal yang mungkin bisa aku rangkum. Yang pertama, treatment latihan yang dilakukan oleh Xavi Hernandez itu diakui oleh beberapa pemain FC Barcelona, khususnya Frenkie de Jong. Frenkie de Jong mengatakan cukup beda lah ya. Dia pun kan respect ya kepada Koeman, nggak terlalu barbar. Tapi dia merasakan ada sesuatu yang berbeda yang diberikan oleh Xavi Hernandez, treatment trainingnya kepada pemain-pemain FC Barcelona. Jadi enjoy. Penting sekali santai, enjoy, nyaman dimiliki oleh pemain. Ketika pemain tersebut sudah enjoy, nyaman, percaya dengan treatment yang dilakukan, yang diberikan oleh pelatih, tentunya akan membuat pemain tersebut berusaha mengeluarkan semaksimal mungkin kemampuannya di atas lapangan. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang aku ingin tampilkan ya. Ini dia Real Madrid menghadapi Barcelona. Nah, pada grafis ini menunjukkan bahwa Barcelona dominan shape-nya 4-3-3 klasik. Di situ ada keterangannya Aubameyang sebagai striker, kemudian diapit oleh nomor 19 Ferran Torres, nomor 7 ada Ousmane Dembele, wide area, sisi lebar lapangan, kemudian ditopang oleh Pedri, Frenkie de Jong, dan Busquets di sisi half space. Kemudian ada 4 pemain di belakang. Back to the old klasik 4-3-3. Kemudian Real Madrid lebih cenderung ya bermain sporadis, quote and quote ya, memanfaatkan counter attack, tapi counter yang dilakukan oleh Madrid juga seperti yang kita lakukan analisis nggak begitu banyak menghasilkan sesuatu. Nah, ini salah satu hal yang paling penting nih ketika Real Madrid menghadapi Barcelona. Data-data gini yang efeknya ya
sangat penting bagi Xavi Hernandez mengelola FC Barcelona. Lalu ada juga nih pasti orang-orang yang tidak menyukai data. Toh faktanya Xavi Hernandez sangat-sangat menyukai data. Kenapa? Apa landasan dasar Xavi Hernandez aku sebut menyukai data? Salah satunya dia menggunakan aplikasi ya, yang pernah kita bahas juga untuk menopang taktikalnya di dalam lapangan. Aplikasi terkait tentang taktikal. Nah, jadi aplikasi tersebut memberikan masukan kepada Xavi Hernandez apa yang harus dirubah, apa yang harus diantisipasi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Xavi ini bukan hanya mengandalkan diri aja, tapi mengandalkan teknologi. Jadi dikomparasi. Jadi luar biasa apa yang dilakukan oleh Xavi. Kalau kita baca-baca dari berbagai macam statement pesepak bola, luar biasa ya. Pujian-pujian ke Xavi, tapi Xavi nggak mau dipuji ke dirinya, tapi ke pemain. Dan ini merupakan data XT ya, kita balik ke 10 pemain dengan XT sukses passes. Nah, jadi di sini ada Dembele, Jordi Alba, Frenkie de Jong, David Alaba, Ferran Torres, Sergi Busquets, Gerard Pique, Eric Garcia, Pedri, ataupun Casemiro. Nah, XT itu apa? What the meaning XT? XT itu merupakan passing dari orang yang menguasai bola. Tiba-tiba passing tersebut bisa dia beri ke suatu area yang membahayakan lawan. Nah, jadi yang pertama paling berbahaya ketika memegang bola kemudian passingnya menghasilkan peluang, Ousmane Dembele. Kalau kita cerita tentang Ousmane Dembele, luar biasa ketika bersama Xavi Hernandez. Namun kita lihatlah nanti apa yang terjadi ketika Dembele ini di akhir-akhir musim ataupun di akhir-akhir kontraknya, karena kontraknya udah mau habis. Kita nggak tahu apakah dia stay atau tidak terkait tentang uang-uang lagi. Kemudian ada Jordi Alba sebagai pemain nomor 2 di pertandingan El Clasico. Ini sebagai pemain yang memiliki passing yang bukan hanya sekedar passing ya, tapi dia memberikan bola tersebut ke zona berbahaya lawan. Yang ketiga Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ini pelan-pelan mulai meningkat untuk kembali ke performa yang sebenarnya ya. Apa yang dimiliki oleh Frenkie de Jong ini. Apakah Frenkie de Jong sudah sudah kembali ke performanya? Menurut aku belum stabil, masih naik turun. Lalu apa dasar aku mengatakan demikian? Karena kalau aku tarik data dari 2017-2018 secara akumulatif, ada nilai-nilai yang di-exposure oleh penyedia data yang berbayar ya, yang aku input ini teman-teman, yang aku ambil, yang aku beli. Secara akumulatif di 2017-2018, total akumulatif ya, aspek-aspek yang dinilai dari sini ada sebanyak 72 aspek, mulai dari total action, successful action, kemudian key pass, akurasi, lost ball, XG, semua challenge dan lain sebagainya. Jadi kalau di total nilai yang dimiliki oleh Frenkie de Jong di musim 2017-2018 287, 2018-2019 300, 2019-2020 296, turun lagi 2020-2021 302, Frenkie de Jong lagi 2021-2022 berjalan 274. Jadi ada fluktuatif. Nah, ini kenapa bisa Frenkie de Jong ini naik turun? Salah satu indikatornya rekan-rekan yang ada di sekitarnya. Kalau kita saksikan kenapa dia bisa 300, kenapa 302 ataupun di suatu match performanya oke, ketika rekan-rekan dari timnya, setimnya ya bagus. Jadi nggak kelihatan ketika Frenkie de Jong itu bermain jelek karena disupport oleh rekan-rekannya. Pun kalau misalnya nih rekan-rekan dari Frenkie de Jong jelek di Barca di suatu pertandingan, efeknya pasti kena Frenkie de Jong, walaupun dia sudah semaksimal mungkin bermain untuk FC Barcelona di pertandingan tersebut. Yang keempat dari XT David Alaba, kemudian yang kelima selanjutnya ada Ferran Torres. Ini pemain-pemain Barca ya, luar biasa mendominasi. Kemudian ada Sergio Busquets. Sergio Busquets ini kan banyak nih yang mengeluarkan speech ya. Inilah kembali aku katakan bahwa perspektif manajer, perspektif pelatih itu berbeda dengan perspektif dari penonton layar kaca. Kenapa? Kan menarik nih ketika sebelum El Clasico wartawan menanyakan tentang Sergio Busquets. Xavi menjawab, memang Sergio Busquets itu banyak dikritik dari segala lini, dari belakang, depan, tengah, dan lain sebagainya. Tapi
nyatanya apa? Xavi tetap memainkan Sergio Busquets. Nah, jadi apa dasar dari Xavi untuk memainkan Sergio Busquets? Pasti ada dasar-dasarnya. Nggak tentu dia menggunakan dasar-dasar dari penonton layar kaca ataupun head speech yang dikeluarkan oleh oknum-oknum tertentu. Oke, sampai situ jelas ya teman-teman, dan efeknya terbukti dari XT. Kembali, pasti nggak setuju juga nih. Ada juga pasti yang nggak setuju dengan data. Namun, salah satu bagaimana cara kita menilai selain menonton dari lapangan, ya data. Dan itu juga diaminkan oleh Pep Guardiola, walaupun dia sempat tidak menyukai data, tapi dia selalu mengcombine data dengan ketika dia menyaksikan. Jadi ada parameternya, nggak bias. Kemudian Gerard Pique luar biasa dengan progresif passingnya, Eric Garcia, Pedri, Casemiro. Dan ini merupakan XT dari midfielder FC Barcelona, Pedri, Busquets, Frenkie de Jong. Jadi di sini 3 gelandang FC Barcelona, Pedri, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, ini merupakan area-area yang ia kuasai, yang ia memberikan passing-passing yang berbahaya. Pedri dominasi di area kiri. Sergio Busquets area tengah, lebar dia ya, cakupannya ada di area Madrid juga dia ada. Frenkie de Jong apalagi di daerah kanan. Jadi 3 kombinasi pemain tersebut menghasilkan sesuatu yang berbahaya pada saat itu di pertandingan El Clasico bagi FC Barcelona. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Xavi ini, banyak ya meme yang timbul di Twitter, di media sosial, terkhusus dengan strukturnya. Selain daripada segitiga sama sisi dari lini bawah, lini tengah sampai lini depan, ada bentuk WM formasinya. Itulah dia improvisasi yang dilakukan oleh Xavi. Dan banyak juga akhirnya media-media ataupun berbagai macam orang yang berpengaruh mungkin di dalam sepak bola, Fabrizio Romano, Puyol, kemudian Alex Futela, dan berbagai macam lainnya yang mengapresiasi semua kepada Xavi Hernandez. Namun sekali lagi, Xavi Hernandez tidak ingin diapresiasi diri, tapi pemain FC Barcelona lebih setidaknya diapresiasi. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman. Dan ada salah satu yang menarik ya, di menit 67.11 ketika Xavi marah ya. Ketika di pertandingan El Clasico, marahnya Xavi tersebut akibat pemain-pemain FC Barcelona nggak tenang ketika dalam menguasai bola. Dan ini aku teringat dengan apa yang disampaikan oleh Xavi Hernandez ketika di masterclass The Coach Voice. Nah, di situ Xavi Hernandez mengatakan, aku selalu memiliki filosofi, bola itu bukan bom, jadi ngapain takut. Nah, jadi kan kalau diibaratkan kalau kita dapat bom kan ketakutan, lari nih, menghindar. Nah, beda cerita kalau misalnya Xavi Hernandez, bola itu bukan bom, jadi ngapain takut, nggak usah under pressure. Dan itu terjadi pada babak kedua dan itu dimarahi oleh Xavi. Artinya apa? Kan masih ada tuh inkonsistensi dari FC Barcelona, namun bisa ketutup oleh buruknya permainan Real Madrid. Pun demikian bagusnya beberapa pemain FC Barcelona lainnya. Inkonsisten yang dimiliki oleh FC Barcelona apakah tidak akan terjadi? Ya, agak mustahil tentunya ya teman-teman. Agak mustahil, pasti ada up and down suatu tim tersebut. Nggak bisa menang terus. Kan ada 3 hal di dalam sepak bola. Menang, kalah, seri. Pasti ada 3 hal ini didapatkan. Nggak mungkin menang, seri, sama kalah. Pasti berputar-putar. Oke, sampai sini aja videonya. Jadi intinya apa ya? Jadi intinya lah ya, Xavi ini lebih dari sekedar aku menyaksikan Pep, lebih dari menyaksikan Luis Enrique dan berbagai macam pelatih FC Barcelona akhir-akhir ini ya, 10 tahun ke belakang lah ya, kita pukul rata. Dan ya, Xavi bukan berarti membuang karakter Pep, bukan membuang Luis Enrique, tapi mengadaptasi apa yang dimiliki oleh Pep ataupun beberapa pelatih yang ia pernah menjadi pemain pelatih-pelatih tersebut. Jadi itu penting. Jadi lebih daripada sekedar lah tiki taka ataupun permainan bola-bola pendek, ball oriented. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.